Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Praktik Operasional PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo yang beranggotakan saya sendiri Adilia Safina Putri dengan NPM digit terakhir 004 dan rekan saya Nadila Prahadi dengan NPM digit terakhir 033 dan Normalita Panggayunianti dengan NPM terakhir digit 073. PT So Good Food. PT So Good Food Manufacturing pada awalnya bernama PT Java Auto and Sons Incorporation atau disingkat OSI Food Industries yang berdiri pada tanggal 25 Juni 1997. PT Java Santori Indonesia lalu berganti nama menjadi PT So Good Food Manufacturing pada tanggal 14 Juli 2011 melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama PT So Good Food sudah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia dengan hasil produksi sosis Sones ready to eat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. PT So Good Food telah membangun kepercayaan pada masyarakat dalam pengolahan sosis menjadi suatu produk yang berkualitas dan terjamin mutunya yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi dan penghargaan yang didapatkan oleh PT So Good Food. Bidang yang bergerak di PT So Good Food antara lain PT So Good Food Wonoayu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Perusahaan ini memiliki 2 pabrik yaitu Rumah Potong Ayam atau RPA dan Ready to Eat atau RTE. Pabrik RPA mengolah ayam hidup menjadi produk setengah jadi. Beberapa produk olahan RPA didistribusikan ke Horeca. Kesesuaian produk yang diinginkan, kualitas produk yang dihasilkan, dan ketepatan pengiriman barang menjadi daya saing perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan pabrik RTE memproduksi sosis siap makan. Selanjutnya akan saya kasih alihkan dengan rekan saya Mbak Nadila. Selanjutnya ada visi dan misi PT So Good Food. Visi PT So Good Food menjadi perusahaan yang memperhatikan jaminan mutu sebagai prioritas utama dengan menjalankan prinsip-prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Menjadi perusahaan yang selalu konsisten, efisien, produktif, dan inovatif, serta menjadi perusahaan yang ikut tumbuh bersama konsumen demi kesejahteraan bersama. Misi PT So Good Food menyelenggarakan usaha di bidang pengolahan makanan yaitu industri daging olahan lanjut atau further meat process dan memperdayakan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Adapun praktik manajemen operasional ada 3. Yang pertama, perencanaan operasional. Perencanaan operasional sendiri ada kapasitas. Kapasitas pada PT So Good Food Wonoayu ditentukan oleh PPIC atau Production Planning Inventory Control di Jakarta. Penentuan kapasitas produksi disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan forecast. Kapasitas bahan baku telah disesuaikan dengan kondisi inventory yang ada saat ini, sehingga tidak menimbulkan over investment. Terus yang kedua ada lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan saat ini cukup strategis dan memudahkan operasional perusahaan. Sangat mudah untuk akses truk keluar masuk perusahaan. Perusahaan dekat dengan jalan raya dan dekat dengan tol, sehingga mudah diakses. Perusahaan juga dekat dengan sumber daya manusia dan sumber bahan baku. Saat ini, pabrik rumah potong ayam dan ready to eat, gudang bahan baku, gudang produk jadi, gudang spare part, dan kantor berada di satu lokasi, yaitu di Wonoayu. Akses menuju pabrik, gudang, dan kantor melalui satu pintu utama.
Kedekatan antara lokasi pabrik, gudang, dan kantor mempermudah kegiatan operasional. Bahan baku langsung ditransfer dari gudang ke pabrik. Jika mesin rusak, bisa langsung mengambil spare part dari workshop atau mesin dibawa ke workshop untuk diperbaiki. Jika produksi selesai, produk langsung bisa disimpan di gudang produk jadi yang letaknya bersebelahan dengan pabrik. Lalu yang ketiga ada tata letak. Tata letak berdampak strategis karena menentukan daya saing perusahaan, hal kapasitas, proses fleksibilitas dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja. Keputusan mengenai tata letak sangat penting karena juga berdampak pada efisiensi operasional perusahaan. Tata letak pada perusahaan telah didesain untuk fasilitas produktif, fasilitas non-produktif, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Normalita. Yang kedua yaitu penjadwalan operasional. Penjadwalan operasional pada PT So Good Food Wonoayu telah dilakukan dengan memperhatikan inventory dan daya atau kapasitas pabrik. Penjadwalan telah diatur oleh head office dengan koordinasi dari bagian inventory di Wonoayu. Jadwal terdiri atas jadwal bulanan dan mingguan. Jadwal yang ada diketahui oleh semua karyawan. Yang ketiga yaitu pengawasan operasional. Pengawasan operasional dilakukan oleh semua level karyawan yaitu operator, supervisor, hingga manajer. Setiap karyawan memiliki fungsi kontrol. Operator dan supervisor mengontrol proses operasi day to day, sedangkan manajer melakukan pengawasan dan kontrol dalam semua aspek setiap hari. Setiap bagian dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pengawasan dan kontrol operasional yang benar. Yang terakhir yaitu komentar. Menurut kelompok kami, terdapat kekurangan praktik manajemen operasional di PT So Good Food, yaitu pengawasan produksi masih kurang optimal karena masih ada barang yang cacat yang merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kontrol yang kurang dari supervisor dan quality control, serta operator yang kurang fokus dalam bekerja. Selain itu, adapun masalah pada kapasitas yaitu hambatan pada proses pembekuan di RPA karena proses pembekuan DMP deboning meat poultry tidak efisien, memakan waktu yang lebih lama yaitu 24-36 jam dibandingkan produk boneless yang standar waktu proses pembekuannya adalah 14-16 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.